Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita mampu menjalankan ibadah sholat maghrib pada malam hari ini secara berjamaah. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita tauladani bersama. Ini masih loading. Kok sih nol terus ya, enggak jalan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sampai pada halaman 507. Apa saya matikan dulu ya? (507). Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji tentang surat Rasulullah kepada Raja Romawi dan Persia. Surat yang keempat, nah ini baru jalan. Surat keempat, surat ketiga dan keempat ya. Surat ketiga dan keempat. Surat pertama, kedua itu kan kepada siapa ya? Raja Mesir sama Raja Najasyi. Ya. Surat pertama, kedua kepada Raja Mesir dan Raja Najasyi. Surat ketiga dan keempat kepada Raja Persia dan Romawi gitu ya. Nah, surat kelima ini, surat kelima 678, nah, 4 surat ini kepada Al-Munzir bin Sawi, kepada Hauzan bin Ali penguasa Yamamah, dan kepada Al-Haris bin Abi Syamir Al-Ghassani penguasa Damaskus. Sama yang terakhir surat kepada Raja Oman. Nah, surat kepada Al-Munzir bin Sawi, surat kepada Hauzan bin Ali, dan surat kepada Al-Haris bin Abi Syamir ini tidak banyak kisahnya, ya hanya sedikit. Yang agak panjang nanti yang surat kepada Raja Oman. Ini kisahnya agak panjang. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang surat kepada Raja Persia. Respon Raja Persia ketika menerima suratnya Rasulullah itu langsung menyobeknya. Ya. Langsung merobek surat itu. Kenapa? Karena kata Raja Persia, kok bisa ada rakyatku begitu ya, yang berani-beraninya menulis namanya sebelum namaku, menulis namanya setelah namaku. Nah, dia tidak terima, mestinya yang ditulis kepada Raja Persia dari Muhammad gitu ya. Tapi yang tertulis adalah dari Muhammad Rasulullah kepada Raja Persia. Nah, ini yang 1, 2, 3, 4 ini sudah ya. Nah, kemudian Raja Persia ini mengutus kepada gubernur mana kemarin itu ya, gubernur Yaman ya, Raja Persia, Bahrain. Nah, Raja Persia mengutus, memerintahkan kepada Raja Bahrain gitu ya, untuk menangkap Rasulullah, untuk menangkap Rasulullah.
Akhirnya Raja Bahrain ini mengutus 2 orang pergi ke Madinah untuk menangkap Rasulullah. Lalu Rasulullah bilang, kamu besok kesini lagi ya, gitu ya. Kamu mau nangkap saya, besok aja ya kesini lagi gitu. Akhirnya 2 orang ini pergi kemana begitu, besoknya baru ke Madinah lagi. Ketika ke Madinah lagi, besoknya Rasulullah memberitahu bahwa Raja Persia yang mengutus kamu itu sekarang sudah mati. Kenapa kok mati? Karena dikudeta oleh anaknya sendiri gitu. Nah, 2 utusan ini bilang, kamu jangan macam-macam ya. Maksudnya kalau kita menginformasikan meninggalnya seorang raja itu kan harus betul-betul valid. Kalau kamu bohong, wah ini resikonya bisa luar biasa. Saya bicara apa adanya. Kamu coba tanya ke Raja Bahrain. Jadi 2 orang ini setelah bertemu Rasulullah diberitahu bahwa Raja Persia, yakni namanya Kisra, itu sudah meninggal dikudeta oleh anaknya sendiri. Akhirnya 2 orang ini pergi ke Raja Bahrain. Raja Bahrain pun kaget, loh kok bisa begitu? Saya belum dapat kabar. Tidak lama setelah itu datang surat dari pusatnya kerajaan Persia bahwasanya Kisra ini dikudeta oleh anaknya sendiri, namanya mana ya namanya kemarin ya, Surahwil. Dikudeta anaknya sendiri, namanya Surahwil. Sirawai, pemberitahuan tentang pembunuhan Sirawai terhadap ayahnya. Nah, kemudian Raja Bahrain ini merasa, loh, Muhammad kok bisa tahu ya? Nah, berarti ini bukan orang biasa, mesti beliau ini Rasulullah. Peristiwa itulah yang kemudian menyebabkan Bazan, namanya Bazan, itu nanti akan masuk Islam. Nah, dari peristiwa itu yang akan menjadi jalarannya Raja Bazan ini nanti masuk Islam. Lalu kemudian surat kepada Raja Romawi, kemarin saya kisahkan bahwa Raja Romawi ini menangkap Abu Sofyan bin Harb ketika berdagang ke Mesir, berdagang ke Syams. Nah, kemudian ditanya sama Heraklius itu pertanyaan-pertanyaan yang kesimpulan daripada Heraklius bahwa Muhammad itu memang Rasulullah. Kemudian surat itu diberikan kepada kepalanya uskup, dan kepalanya uskup langsung masuk Islam. Setelah para uskup ini tahu, ya, anggota uskup ini tahu bahwa kepalanya masuk Islam, itu mereka berontak, terjadi kegaduhan di istananya Romawi. Akhirnya kepala uskup ini dibunuh oleh anggota-anggota uskup yang lain. Nah, Heraklius ini ketakutan juga kalau kemudian keislaman saya ini diketahui oleh orang lain, mesti saya dikudeta. Akhirnya Heraklius mengatakan, saya tidak masuk Islam, ya, saya hanya ngetes kalian aja gitu ya. Jadi dia lebih masih sayang kepada kerajaannya daripada kemudian dia masuk Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas 4 surat, yakni kepada Al-Munzir bin Sawi, kepada Hauzan bin Ali, kepada Al-Haris bin Abu Samir, dan kepada Raja Oman. Yang 5, 6, 7 ini tidak panjang, yang agak panjang ini yang nomor 8. Surat kepada Al-Munzir bin Sawi. Nah, itu kebetulan nemu ya, Gubernur Al-Munzir bin Sawi Bahrain. Isinya apa? Surat kepada Al-Munzir bin Sawi, pemimpin Bahrain, berisi seruan agar dia masuk Islam. Beliau mengutus Al-Ala bin Hadorni untuk mengantarkannya. Isinya sama dengan surat-surat sebelumnya, ya, mengajak untuk masuk Islam. Setelah menerima dan membaca surat beliau, Al-Munzir menulis balasannya sebagai berikut. Nah, ini di buku ada surat balasan kepada Rasulullah. Amma ba'du, wahai Rasulullah, saya sudah membaca surat Tuhan yang tertuju kepada rakyat Bahrain.
Di antara mereka ada yang menyukai Islam dan kagum kepadanya lalu memeluknya, dan di antara mereka ada pula yang tidak menyukainya. Ya biasa, ada yang suka dan tidak suka. Sementara di negeriku ada orang-orang Majusi dan Yahudi. Maka tulislah lagi surat kepadaku yang bisa menjelaskan urusan Tuhan khusus kepada orang Majusi dan orang Yahudi. Akhirnya Rasulullah menulis surat lagi khusus untuk kepada orang-orang Yahudi dan Majusi. Dari Muhammad Rasulullah kepada Al-Munzir bin Sawi. Kesejahteraan bagi dirimu. Ini halaman 508. Aku memuji bagimu kepada Allah yang tiada ilah selainnya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Amma ba'du, aku mengingatkanmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang memberi nasihat kepada dirinya sendiri dan siapa yang menaati utusan-utusanku dan mengikuti mereka, berarti dia telah menaatiku. Barang siapa yang memberi nasihat kepada mereka, berarti dia telah memberi nasihat karena aku. Aku telah memberi syafaat kepadamu tentang kaummu. Biarkanlah orang-orang muslim karena mereka telah masuk Islam. Ku maafkan orang-orang yang telah berbuat kesalahan dan terimalah mereka. Selagi engkau tetap berbuat baik, maka kami tidak akan menurunkanmu dari kekuasaanmu. Siapa yang ingin melindungi orang-orang Majusi atau Yahudi, maka dia harus membayar jizyah. Jadi orang Yahudi, orang Majusi itu ya diajak masuk Islam. Tapi kalau nggak mau masuk Islam ya nggak masalah juga sebenarnya. Karena kan la ikraha fiddin, kan tidak ada pemaksaan dalam masuk Islam. Tapi mereka harus bayar jizyah. Jizyah itu upeti. Jadi orang non muslim kalau pengen ibadahnya, kegiatan sehari-harinya dilindungi oleh negara, maka dia harus bayar upeti atau jizyah. Kemudian yang kedua, surat kepada Hauzan bin Ali, penguasa Yamamah. Dari Muhammad Rasulullah kepada Hauzan bin Ali, kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Ketahuilah bahwa agamaku akan dipeluk orang yang kaya maupun orang yang miskin. Masuklah Islam, niscaya Tuhan akan selamat dan akan kuserahkan apa yang ada di tangan Tuhan saat ini. Maksudnya Rasulullah itu mengajak masuk Islam itu bukan berarti merebut kekuasaannya gitu loh. Ya kamu tetap jadi raja, cuma masuk Islam gitu toh. Ya takutnya orang dulu itu kan merebut kekuasaan, mari ngono kemudian ya semuanya dikuasai, tidak. Kamu tetap jadi raja tapi masuk Islam. Nah, kurir yang menyampaikan surat ini adalah Salid bin Al-Amiri. Saat Salid sudah tiba di hadapannya, Hauzan menyambut kedatangannya dengan ramah tamah dan menyuruhnya masuk ke rumah. Kemudian Hauzan membaca surat beliau dan sesekali memberi komentar. Dia menulis balasan kepada Rasulullah sebagai berikut. Akhirnya diberikan surat balasan. Sungguh bagus dan baik apa yang Tuhan serukan, sementara itu banyak orang-orang Arab yang takut terhadap kekuasaanku. Jika Tuhan mau memberikan sebagian urusan kepadaku, tentu aku mau mengikuti Tuhan. Hauzan memberikan hadiah yang melimpah dan memberinya kain tenun yang bagus. Semua hadiah ini diserahkan kepada Rasulullah dan mengabarkan apa yang dialaminya. Jadi maksudnya begini, jika Tuhan mau memberikan sebagian urusan kepadaku, jadi misalnya begini, kalau nanti saya masuk Islam gitu ya, tentu jenengan kan punya wilayah kekuasaan yang banyak, ya saya juga dikasih gitu loh, bagi-bagi kekuasaan. Oke, saya masuk Islam, tapi nanti kalau saya sudah masuk Islam, ya kekuasaan yang sudah kamu dapatkan saya juga bisa dikasih. Nah gitu ya. Ketika Rasulullah mendengar itu, Rasulullah bersabda, tidak saya tulis di sini, ada di sini. Seandainya ia meminta sejengkal tanah pun tidak akan aku berikan, binasalah apa yang ada di tangannya. Nah, jadi disuruh masuk Islam malah minta jatah. Kemudian Rasulullah juga bersabda, sungguh akan muncul dari Yamamah seorang pembohong yang mengaku dirinya nabi yang akan terbunuh setelah aku tiada. Nah, siapakah itu? Musailamah al-Kadzdzab itu nanti munculnya dari Yamamah. Setelah Nabi meninggal dunia, orang-orang itu kan galau. Nabi masuk meninggal, ya emang Nabi gak boleh meninggal. Ya, jadi mereka mungkin nggak sadar ya,
Dikiranya Nabi itu nanti hidupnya sepanjang hayat begitu. Nah, kemudian di dalam Al-Quran kan dijelaskan bahwa Nabi itu ya seperti manusia biasa, meninggal dunia juga. Nah kemudian Nabi sudah menjelaskan dalam Haji Wada itu la nabiyya ba'di, tidak ada Nabi setelahku. Tapi kemudian muncullah nabi-nabi palsu. Di antara nabi palsu yang terkenal ya Musailamah al-Kadzdzab. Nanti dia membuat Quran versi dia sendiri. Kemudian surat yang ketujuh ya. Surat kepada Al-Haris bin Abu Samir Al-Ghassani, pemimpin Damaskus. Isinya bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad hamba dan utusan Allah kepada Al-Haris bin Abu Samir Al-Ghassani. Salam sejahtera bagi siapapun yang mengikuti petunjuk amma ba'du. Aku menyuruh Tuhan agar beriman kepada Allah semata yang tiada sekutu baginya, niscaya akan kekal kerajaan Tuhan. Beliau menunjuk Suja' bin Wahab dari Bani Asad bin Khuzainah untuk mengantarkan surat itu. Setelah membacanya dia berkata, siapa yang mau merebut kerajaan ini dari tanganku, aku pasti akan menghadapinya dan dia tidak mau masuk Islam. Nah dari tiga itu, yang dua mau menerima Islam, yang satu mau menerima Islam, yang Hauzan sama ini tidak mau menerima Islam. Nah ini ya, jadi ini malah mengancam. Kalau yang Hauzan tadi kan Hauzah itu mau masuk Islam kalau ada pembagian harta. Yang Al-Haris tidak mau masuk Islam, tapi nadanya ini mengancam. Siapa yang mau merebut kerajaan ini dari tanganku, aku pasti akan menghadapinya. Kemudian Raja Oman, nah ini yang agak panjang ya. Yang terakhir surah kepada Raja Oman. Rasulullah mengirim surat kepada Raja Oman. Nah, Raja Oman ini ada dua bersaudara, ya. Namanya Jaifar bin Al-Julanda. Ya. Bukan Ja'far, tapi Jaifar. Jaifar bin Al-Julanda. Bukan Juanda ya. Kalau Juanda itu bandara. Julanda. Dan saudaranya Abdu bin Al-Julanda. Abdu bin Al-Julanda. Tulisannya itu ABD. Tapi bukan Abdullah. Kalau Abdullah ya mungkin bukan, dia kan belum masuk Islam ya. Ain Ba'dal gitu ya, mungkin bacanya Abdu. Tulisan di terjemahnya ABD. Abdu bin Al-Julanda. Nah, yang Jaifar ini yang kakaknya, Abdu ini yang adiknya gitu ya. Jaifar ini kakaknya, Abdu ini adiknya. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah kepada Jaifar dan Abdu, kedua putra Al-Julanda. Kedua putra Al-Julanda. Sesungguhnya aku menyuruh kalian berdua dengan seruan Islam. Masuklah agama Islam, niscaya kalian berdua selamat. Sungguh aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia untuk memberi peringatan bagi orang yang masih hidup dan menyampaikan kebenaran kepada orang kafir. Seandainya kalian berdua bersedia menerima agama Islam, maka aku akan memposisikan kalian berdua sebagai penguasa. Ya sama, mereka tidak akan diturunkan sebagai raja. Namun jika kalian menolak agama Islam, maka kerajaan kalian berdua pasti akan berakhir. Kudaku akan menjejakkan kakinya di halaman istana kalian berdua, dan nubuatku akan melingkupi kerajaan kalian berdua. Raja Oman. Oman itu kan masuk sekarang ya mayoritas Islam kan ya. Pada kesempatan ini Rasulullah mempercayakan surat ini kepada Amru bin Al-As. Amru lebih memilih bertemu dengan Abdu. Nah, Amru ini lebih memilih bertemu dengan adiknya dibanding dengan kakaknya. Kenapa? Karena adiknya itu lebih lembut hatinya dan lebih enak diajak bicara. Nek ambek emasnya itu mungkin ya soto emosian, gak iso dijak bicara gitu ya. Akhirnya ketemunya ambek adiknya dhisik ya. Tetapi setelah bertemu dengan adiknya yang tadi namanya Abdu, ya namanya juga adik, ya tetap ketemui maskulah karena dia lebih tua gitu loh. Ia menyarankan untuk bertemu dengan Jaifar karena lebih tua, saya tidak bisa memutuskan gitu. Dalam perjalanan menuju Jaifar, akhirnya dua orang ini OTW bertemu dengan kakaknya Abdu, Jaifar.
Nah, dalam perjalanan OTW ini ada dialog antara Amru bin Al-As dengan Abdu bin Al-Julanda. Nah, ini yang dialognya menarik ya. Dialog antara Abdu bin Julanda dan Amru bin Al-As. Nah, ketika perjalanan ini ya tentunya naik unta dan jalan begitu ya. Abdu ini tanya, seruan apa yang tertulis di dalam surat itu? Kan bawa surat. Ya suratnya belum dibuka ya, masih segelan. Tapi kan Amru tahu lah kira-kira isinya itu kan mengajak masuk Islam kan gitu kan. Kemudian Amru menjawab, seruan untuk beriman kepada Allah tiada sekutu baginya. Dan meninggalkan sesembahan lainnya. Juga agar engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Gitu ya. Intinya begitu. Kemudian Abdu bertanya, wahai Amru, engkau ini kan anak pemimpin kabilahmu, bagaimana respon ayahmu terhadap seruan ini? Nah, kebetulan Amru ini anaknya pemimpin tokoh Quraisy. Amru menjawab, ayahku meninggal dalam keadaan tidak beriman dengan Muhammad, padahal aku sangat berharap ia mau masuk, memeluk Islam dan mempercayainya. Kebetulan ayahnya tokoh Quraisy ini belum masuk Islam, tapi sudah meninggal dunia. Kemudian Abdu bertanya, kamu sejak kapan masuk Islam? Amru bilang, enggak lama sih, baru beberapa bulan gitu ya. Di mana engkau masuk Islam? Amru menjawab, saat aku di samping Raja Najasyi. Nah, jadi ketika surat itu diberikan kepada Raja Najasyi kan masuk Islam. Nah, saat itu Amru di sampingnya Raja Najasyi. Dan Amru menyampaikan bahwa Raja Najasyi loh wis masuk Islam, masa awakmu gagal masuk Islam. Nah, gitu ya. Raja Najasyi, raja besar, punya kerajaan besar, itu sudah masuk Islam. Lalu Abdu mengatakan, lalu bagaimana sikap kaumnya terhadap kekuasaannya? Kalau Raja Najasyi masuk Islam, kaumnya gimana? Mereka semua akur dan mengikuti jejak langkahnya. Ya memang ketika Najasyi masuk Islam, rakyatnya langsung masuk Islam. Gak kayak Heraklius tadi ya, rojoe masuk Islam, kepala uskupi masuk Islam, rakyatnya berontak. Najasyi rojoe masuk Islam, rakyatnya ikut masuk Islam, tidak ada pemberontakan. Abdu berkata, apakah para uskup dan pastor juga mengikuti pilihannya? Iya, jadi seluruhnya rakyat, uskup semua masuk Islam ketika Najasyi masuk Islam. Nah, Abdu ini sudah gak percaya, mosok sih Najasyi yang segitu besarnya begitu kan, rajanya sebegitu, kerajaannya sebegitu luasnya, kok dengan mudah masuk Islam? Abdu mengatakan, wahai Amru, berhati-hatilah dengan ucapanmu, ojo mbujui. Lelaki sejati itu pantang berkata bohong karena itu merupakan bentuk kekejiannya. Jadi memang kejujuran itu ya sangat dijunjung tinggi zaman dulu ya. Kemarin saja Abu Sofyan gitu, yang musuhnya Rasulullah itu tidak berani berbohong terkait Rasulullah, itu tidak berani. Karena apa? Orang yang berbohong di zaman itu apa ya? Bukan lelaki sejati. Lelaki sejati itu pantang berbohong gitu loh. Kalau sekarang orang kan berbohong gampang aja. Berarti tidak lelaki sejati, itu perspektif zaman dulu. Amru, aku tidak berbohong, agamaku melarang berdusta. Saya nggak bohong, ini saya benar. Najasyi masuk Islam, rakyatnya masuk Islam. Kemudian, nah Abdu mengatakan, apakah Heraklius mengetahui keislaman Najasyi? Jadi Habasa itu adalah jajahannya Romawi, gitu loh. Ketika Najasyi masuk Islam, jadi begini, wilayah jajahan itu kan mesti bayar upeti kepada negara yang menjajah. Indonesia dijajah Belanda, mesti Indonesia ngirim upeti kepada Belanda, entah berupa rempah-rempah atau apa, dikirim ke Belanda sana kan gitu, kerja rodi atau apa begitu. Nah, setelah Najasyi ini masuk Islam, Najasyi ini tidak mau lagi bayar upeti ke Heraklius karena dia udah masuk Islam, gitu loh. Dari mana engkau mengetahui hal itu? Nah, ini Abdu ingin memastikan, kamu tahu dari mana kalau Najasyi itu, kalau Heraklius itu ngerti nek Najasyi itu masuk Islam. Kemudian Amru bercerita,
ketika Najasyi masuk Islam dan tidak lagi membayar upeti ke Heraklius, Heraklius itu dinasehati oleh saudara-saudaranya. Heraklius iku lho, Najasyi wis gak tau bayar upeti nang Romawi, gak mbok iki ta, gak mbok apa? Gak dihukum ta gitu ya. Kalau ada wilayah jajahan kemudian ndak bayar lagi upeti mesti dihukum atau diperangi atau ya apa begitu loh. Tetapi Heraklius sudah diingatkan gitu, Heraklius menolak. Enggak usah wis, enggak usah gitu. Apa yang dikatakan Heraklius? Jika seorang telah mantap dengan suatu agama, maka aku tidak bisa menghalang-halanginya. Nah, gitu ya. Sekiranya bukan karena beban pemerintahanku ini, niscaya aku akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Najasyi. Maksudnya apa? Ya masuk Islam juga Heraklius itu. Seandainya bukan karena beban pemerintahanku, ya, mesti aku masuk Islam, dan seandainya aku itu seperti Najasyi, ya mesti saya akan melakukan seperti yang dilakukan Najasyi, ya masuk Islam dan tidak akan bayar upeti. Jadi Heraklius itu aslinya ya apa ya, antara ya pengen masuk Islam, antara takut begitu. Ketika tahun Najasyi tidak bayar upeti lagi ya dibebaskan. Kalau dia benci ya mestinya diperangi itu dibiarkan. Abdu gak percaya meneng. Wahai Amru, berhati-hatilah dari dalam perkataan. Jangan bujui, mosok Heraklius ngomong gitu. Gak mungkin lah, nah gitu. Akhirnya Amru mengatakan, demi Allah aku berkata jujur, saya gak berbohong. Lalu Abdu meminta menjelaskan apa yang diperintahkan dan dilarang dalam agama Islam. Amru kemudian menjelaskan dengan jelas. Maksudnya ajarannya apa? Ya disuruh sodako, disuruh zakat dan seterusnya ya. Kemudian Amru mengatakan sungguh jika ia memeluk Islam maka Rasulullah akan melanggengkan kekuasaannya atas rakyatnya. Beliau hanya mengambil zakat dan sedekah dari kalangan mampu di antara kalian. Itu pun akan dikembalikan untuk orang-orang papa yang tinggal di tengah kalian. Jadi konsepnya kalau Romawi tadi kan mengambil upeti, tapi upeti itu kan untuk kesejahteraan Romawi gitu ya. Rasulullah mengambil zakat, mengambil sodako, tapi zakat sodako itu dikembalikan lagi kepada rakyat yang tidak mampu. Paham ya? Jadi misalkan Raja Oman ini ya masuk Islam. Mari ngono ini bayar zakat dan sodako setor gitu kan ke Rasulullah. Rasulullah dapat uang zakat dan sodako dikembalikan lagi untuk mendanai atau menafkahi orang-orang yang tidak mampu di Oman. Nah itu konsepnya begitu, jadi balik meneng. Tapi nek konsep upetinya Romawi, Oman bayar ke Romawi ya sudah untuk kesejahteraan Romawi sana. Jadi yang negara miskin ya tetap miskin. Nah, Abdu mengatakan ini akhlak mulia, sesungguhnya apa yang dimaksud dengan sedekah. Nah dia tanya sedekah. Akhirnya Amru ya menjelaskan, oh sedekah itu begini, zakat mal itu begini, zakat peternakan begini dan seterusnya ya. Amru kemudian menjelaskan semuanya tentang perkara sedekah. Nah setelah Abdu bertemu dengan Jaifar, nah ini ceritanya wis sampai kerajaannya ya. Abdu ini sudah bertemu dengan kakaknya. Abdu menjelaskan semua dialognya dengan Amru selama perjalanan tadi diceritakan kepada kakaknya. Tapi Amru ini enggak disuruh langsung masuk, disuruh nunggu dulu. Saya tak ngomong dengan kakak saya. Setelah menunggu beberapa hari baru Amru dipanggil menghadap kakaknya Jaifar. Ya sudah, kamu masuk sini. Nah, ketemu dengan kakak saya. Nah, sekarang dialog Amru dengan Jaifar bin Al-Julanda. Kakaknya Abdu, nah gitu ya. Jaifar bertanya, sebutkan tujuan kedatanganmu kemari. Nah, Amru kemudian menyodorkan surat dari Rasulullah yang masih tersegel kepada Jaifar, jadi masih segelan. Lalu Jaifar membacanya hingga selesai. Setelah itu surat itu diberikan kepada Abdu untuk dibaca hingga selesai juga. Karena Abdu itu kan di perjalanan kan juga nggak baca surat kan, hanya secara lisan saja dijelaskan oleh Amru. Di sini bacaan dewi surate, nah, gitu ya. Setelah dua orang ini membaca surat, akhirnya Jaifar bertanya, maukah engkau menceritakan kepadaku mengenai perlakuan orang Quraisy kepada Muhammad? Amru menjawab, mayoritas mereka menjadi pengikut beliau,
Sebagian murni karena mencintai agama yang dibawanya, sebagian lagi karena kalah dalam peperangan. Jadi sebagian orang Quraisy itu kan ada yang sudah masuk Islam karena kalah peperangan, ada juga yang karena memang murni mencintai Rasulullah. Nah, Jaifar ini nggak bisa jawab ya, bingung. Akhirnya apa? Tinggalkan aku hari ini untuk mempertimbangkannya dan kembalilah besok hari aku akan memberikan jawaban. Padahal sudah bertemu dengan Abdu itu kan sudah beberapa hari ya diceritani ya. Terus sudah ketemu dengan Amru, disuruh besok tak pikirin meneng gitu. Nah besok paginya Amru menemui Jaifar. Ya sudah besok pagi kesana lagi. Jaifar mengatakan, aku sedang berpikir keras tentang seruanmu. Ya gak iso turu paling abengi ya. Jika aku menyerahkan, nah ini dilema. Jika aku menyerahkan pemerintahanku kepada seorang laki-laki, maksudnya Muhammad, yang belum pernah menginjakkan kudanya di negeriku, Nabi Muhammad kan memang belum ke Oman toh. Maka aku adalah pemerintahan paling lemah yang ada di tanah Arab. Dia mau sok mengalah kepada orang yang belum menyerang sama sekali ya. Ya weslah aku menyerah sebelum berperang. Nah, itu kan berarti saya ini orang lemah. Pemerintahan paling lemah yang ada di tanah Arab. Ya, kok bisa saya menyerah kepada orang laki-laki yang belum pernah menginjakkan kudanya di negeriku. Tapi jika kudanya sampai di negeriku, maksudnya kalau seandainya saya nggak masuk Islam, kemudian ternyata Rasulullah memerangi saya, gitu ya, Muhammad memerangi saya, ya. Jika kudanya sampai di negeriku, tentu akan terjadi peperangan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelum ini. Karena Jaifar juga tentu menelusuri ya umat Islam, track recordnya lawan Romawi, sempat menang, hampir menang lawan perang Badar, pokoknya track record peperangan selalu menang begitu. Maka dia juga soto wedi gitu ya. Kemudian Amru mengatakan, silakan Anda pikirkan masa-masa, aku akan kembali ke Madinah besok hari. Lah, ya wes nek ngono tak kasih waktu sehari lagi ya. Pikirkan sehari lagi, besok aku tak balik ke sini karena besok saya harus pulang ke Madinah. Oh ya wes lah. Akhirnya PSG sowan paginya sebelum ke Madinah, Amru menemui Jaifar. Ya apa? Aku sekate balik iki. Kamu sudah mau Islam apa gak? Akhirnya Jaifar memanggil Amru dan menyatakan kesediaan masuk Islam bersama dengan Abdu. Nah, pada akhirnya setelah melakukan pertimbangan berapa hari tadi ya, lama, akhirnya kemudian dua orang ini menyatakan masuk Islam bersama Abdu, membenarkan kerasulan Muhammad. Nah, ini melihat kisahnya ini kira-kira masuk Islamnya terpaksa apa enggak ya? Wedi ya. Dengan dikirimnya surat-surat kepada raja-raja secara tidak langsung, maka Islam sudah tersiar kemana-mana. Nah, jadi Islam sudah ke beberapa kemana-mana, walaupun ada yang menerima dan menolak, wis wajar lah. Tetapi yang menolak pasti menjadi beban pikiran tersendiri bagi mereka. Mesti pikir-pikir, aku gak sudah masuk Islam, ojo-ojo meneh diserang piye ya gitu ya. Maka kemudian setelah ini kan masih gencatan senjata ya perjanjian Hudaybiyah. Itu yang masuk Islam itu luar biasa banyak. Nah, dalam Haji Wada itu kan 144.000 orang sudah masuk Islam. Padahal waktu perjanjian Hudaybiyah itu baru 3.000 orang. Nah, ini luar biasa perkembangannya setelah perjanjian Hudaybiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji tentang aktivitas militer pasca perjanjian Hudaybiyah, yaitu salah satunya yang menarik adalah perang Khaybar. Nah, perang Khaybar ini adalah perang melawan orang Yahudi. Orang Yahudi di Madinah itu ketika diusir Rasulullah itu kan larinya ke Khaybar, tempat persembunyiannya. Nah, kemudian setelah ini besok Rasulullah itu OTW ke Khaybar untuk membasmi orang Yahudi. Ya, bagaimana kisahnya
nanti akan kita termasuk nanti akan ada saya tampilkan foto-foto benteng. Jadi Khaybar itu banyak benteng ya. Tanahnya subur gitu, kurma-kurma itu banyak sekali, dan bentengnya banyak sekali, lapis-lapis, ada lapis 1, lapis 2, lapis 3, lapis 5 mungkin ya. Ya itu banyak sekali. Mungkin nanti yang bisa saya sampaikan, Allahumma fa'alana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.